Hai guys, welcome back to my channel. Kali ini kita kedatangan seorang bintang tamu, seorang narasumber, yaitu Dr. Gigi Ovi, atau akrab disapa Oge ya, Ge? Atau Ovi aja? Iya kak, terserah kakak lah. Orang nggak tahu Ovi itu siapa. Orang nggak tahu Ovi itu siapa. Pasien Kadang orang nggak tahu gitu kan. Kalau pasien tahu, maksudnya kalau misalnya teman-teman gitu kan kayak iya tuh ada dokter Gigi Ovi, siapa tuh kayak gitu kan. Tapi pas Oge, oh iya kayak gitu. Oh ya udah deh gitu, ya udah terserah aja lah gitu. Ada pasien yang mau dia dengan biaya ringan datanglah ke RSGN. Misalnya kayak scaling tuh 50.000 kalau di RSGN, tapi kalau di luar kan 200 kayak gitu. Lebih murah. Koas tuh menyenangkan karena pasien-pasiennya gitu. Awak bisa jago jam 8 asalkan kakak telepon awak jam 7. Oh my god. Jadi kalau misalnya ada pasien yang mau dia dengan biaya ringan datanglah ke RSGN. Tapi orang misalnya kayak scaling tuh 50.000 kalau di RSGN, tapi kalau di luar kan 200 kayak gitu. Lebih murah. Nah, tapi yang ngerjain koas. Tapi di bawah supervisi. Di bawah supervisi, jadi tetap nanti kan kalau udah selesai kita kan dilihat sama dosen, jadi dilihat dosen, oh kalau udah nih oke, boleh lanjut gitu. Tapi kadang ada pasien yang pengen dia koas yang ngerjain karena supervisinya spesialis kak, kan yang supervisi nanti kan spesialis kan kak. Jadi bukan dokter gigi umum. Bukan dokter gigi umum gitu, jadi itu lebih enak kan sama ahlinya gitu. Soalnya ada pasien yang dia lebih pengen ke klinik, jadi kayak daripada dia pergi ke praktek dokter itu dengan membayar misalnya 500.000, mending dia sama koas bayarnya 100.000 dan ketemu juga sama dokter spesialisnya itu gitu. Jadi yang Oge praktek yang jadwal misalnya Senin, Rabu, Jumat itu ada dosennya berarti masuk terus? Ada dosennya, ada masuk terus. Dosennya juga punya jadwal tiap hari itu 3 kali. Jadi kami tuh klinik tuh ada sistemnya jamnya kak, jam 8 sampai jam 10, jam 10 sampai jam 12, nanti isoma kan, nanti masuk lagi jam 1 sampai jam 3. Gitu ya. Ada nggak daftar atau list-list sekarang lagi pandemi ya, list perawatan gigi di RSGN? Ada. Nantilah dikirimin kak berapa biayanya ini berapa ini berapa gitu. Biar orang-orang juga tertarik juga kan, maksudnya lebih murah. Tapi, nah itu kak sebenarnya tuh mungkin lebih ke orang-orang nggak tahu sih kayaknya. Iya, gitu. kurang promosi. Iya, jadi koas tuh menyenangkan karena pasien-pasiennya gitu, misalnya kayak kadang nih kak, misalnya kita nih pasien gigi palsu, ibunya tuh sampai kayak bawain kita makanan gitu, kok ibu tadi buat lape, makanlah, kayak gitu kak, emang baik-baik gitu. Terus kayak misalnya kayak pasien anak-anak kan, jadi kita jemput kan ke sekolahnya gitu. Nah pas kita jemput tuh nanti kita cuman nelfon mamanya aja, tante udah dijemput ya, iya kayak gitu. Kadang orang tua pasien tuh kalau udah kenal sama kita kan udah mau aja kak anak itu dibawa. Sampai jam 5 sore pun dibawa mau. Boleh aja, enggak ada. Serius kak. Pernah kan, misalnya kayak, udah kakak antarin pulang lagi, enggak. Karena dia senang di rumah sakit tuh. Karena di rumah sakit tuh kan rame kan kak, rame kakak-kakak koas. Terus kalau anak-anak kan dikasih HP. Jadi ya betah lah kan kak. Jadi enggak mau pulang. Kadang tuh, sampai kita tuh kadang kayak, pulang lah lagi, enggak, tunggu dulu kak. Kadang mereka dapat teman di sana, nah itu kak kadang. Jadi kalau misalnya jadwalnya yang jaga rumah sakit itu jadwal supervisinya dokter gigi spesialis kedokteran gigi anak kak, itu biasanya tuh penuh sama anak-anak semua tuh. Jadi mereka tuh kayak emang temenan gitu aja, kenal-kenal di rumah sakit aja kayak gitu. Kalau misalnya nanti ada spesialis prostodonti gigi palsu kan kak, tuh rame ibu-ibu, kakek-kakek, nenek-nenek, kayak gitu. Jadi kayak emang nanti jompo, nanti minggunya, terus nih taman kanak-kanak. Iya, emang kayak gitu kak, emang kayak gitu. Jadi makanya kami tuh kayak sebenarnya seru kok, tuh lucu. Kalau Oge dulu pernah kak, sampai pasien tuh minta bangunin pagi-pagi. Jadi pasiennya tuh anak-anak unanetra gitu kan kak. Jadi dia bilang gini, kak, awak bisa jago jam 8 asalkan kakak telepon awak jam 7. Oh my god, mau gak mau kak, emang harus ditelepon. Emang kayak, halo, jago lah gitu kan. Oke nggak kak, semuanya subuh gitu. kok. Nah betul dari bilang kan kak, kayak soalnya awak biasa lalu tuh sampai jam bara gitu kak. Nah ada mah nelfon awak, nak dulu pacar awak, telepon yuk kak biar awak terlambat kayak gitu kak. Kadang kayak modus kan. Iya kayak gitu, banyak yang kayak gitu kak. Kadang ada yang misalnya ya mau gak mau kan, kita kan ibaratnya kita
saat itu butuh pasien nih gitu. Jadi ya udah jauhilah pikiran-pikiran lain, yang penting dia datang kayak gitu Kak gitu. Kadang sampai dijemput Kak, misalnya dipesanin ojek nih, Kak nggak bisa dok Kak, hari hujan gitu. Ya udah naik gokar biar Kakak pesenin kayak gitu Kak. Kalau makanya emang banyak apa ya, faktor-faktor lain sih gitu. Iya, banyak tantangannya, Ge. Makanya harus sabar itu intinya. Orang sabar mungkin bisa masuk FKG mah. Iya. Enggak lah. Enggak lah, nggak cocok anak Ge. Iya banyak, makanya kalau misalnya kayak teman-teman yang FK tuh kan pernah kadang kan Kak nengok nih, waktu itu sama Rere sama Kiki aja di lampu merah di dekat Aisyah itu loh Kak, dekat rumah sakit Aisyah. Ada lampu merah tuh. Iya. Ada pengamen nih Kak, jadi dia luka di sudut-sudut bibirnya, angular cellulitis gitu kan Kak. Jadi oke itu emang butuh saat itu pasien itu mau nggak mau emang harus ada pasien itu gitu kan Kak. Terus? Jadi tahu nggak, oke buka kaca, dia tunggu sebentar Kakak berputar. Jadi oke putar di lampu merah tuh berhenti kan Kak. Dia bilang ke dia, tuh Kiki sama Rere kayak jangan anak orang jangan. Jadi tapi mau nggak mau emang harus ngomong gitu kan. Jadi Kakak dari Sikonya udah di UBN Nikonyo Anio Kak. Nah bisa tunggu di Sikonya Kakak jemput bisa. Akhirnya besok pas lagi ke sana emang dia di sana Kak, jemput datang ke ke rumah sakit kayak gitu. Itu biayanya berarti Oge tanggung? Iya biayanya ditanggung karena kan itu kan lebih kayak ke kasus gitu loh Kak. Okay. Teman Oge pun di tempat makan nih Kak, misalnya kita lagi pergi makan kan Syah, terus lihat gigi orang, giginya kayak bisa di depan tuh ditambal, dia akan datangi orang itu dan bilang, Kak mau nggak ditambal giginya? Langsung, boleh minta nomor, tapi nggak dibilang dulu Kak, misalnya kayak boleh minta nomor HP nggak gitu, nanti boleh kirim mah surat kan, nanti kita telepon. Jadi kami yang dari ini Kak, kalau Kakak mau nanti Kakak kapan bisa datang gitu. Padahal kan dia nanya berapa biayanya. Kalau biaya kami tuh lebih murah daripada di klinik gigi biasa Kak, palingan segini. Kemahalan mah ya udah Kak setengah-setengah aja kita. Boleh nanti kayak gitu. Jadi pokoknya pandai-pandai negosiasi Kak. Pokoknya emang kalau koas ya Kak, kalau melihat orang tuh pertama kali nggak wajah dong Kak, gigi. Jadi pas dia ketemu orang kayak, oh giginya ada sesuatu di giginya kayak gitu, serius. Nana gimana nih Ge? Ada yang sini ya? Nana mau pakai kawat gigi. Iya. Itu makanya nih. Yang mana ya? Bleaching aja Kak. Bleaching. Ya makanya emang kita tuh kayak gitu. Ya kalau dulu kan Kak kayak, oh my god itu kayak gigi bisa diitin, nggak bisa diitin. Emang harus berani Kak. Oke aja pernah waktu tuh di jalan ya, di tempat makan di Mas Pepen. Dia makan sama pacarnya, sama pacarnya makan. Tuh dia cewek kan. Oh my god itu emang kasus yang kan kasusnya langka kan, banyak yang langka kan Kak. Itu kayak aku butuh banget lah. Tuh kayak bilang gini, aku mau nanya ke orang, jangan lagi kata yang lain kan. Udah bado pas aja kan. Bang kenalin bang, awak dari ini bang. Bang boleh nggak bicara sama cewek sebentar? Tuh ngomong kan sama kakaknya, Kak boleh minta nomor HP nggak? Boleh, nanti kalau dia dihubungin gitu. Terus pas dihubungi lagi mau kok dia datang ke FKG kayak gitu. Jadi intinya tuh kayak lebih ke kitanya sih Kak. Gigi, oke ya. Nah, gigi, itu juga sebenarnya. Malu tuh udah nggak usah lah, malu yang penting selesai dapat pasien. Nah itu dia Kak, yang penting tamat. Kenapa nggak banyak promosi ke anak unan atas? Oh ada Kak, ke anak unan atas Kak, cuman anak unan atas tuh jauh Kak. Oh iya. Kalau misalnya unan atas tuh dia diskon nanti Kak, 50%. Oh, gitu. Serius, anak unan diskon 50%. Kalau anak FKG gratis. Bayangin loh betapa murahnya ke FKG. Kalau FKG Baitur Rahmah yang pasiennya bayar. Tapi jauh Kak, jauh. Jadi kalau pasien kami tuh sekitaran Jati, Purus, Andalas, itu Alai, itu wilayah pasien kami tuh Kak. Padang Barat, Padang Timur ya? Ya, soalnya kalau jauh-jauh tuh Kak, jauh juga nanti dia datang kan udah habis waktu gitu. Nanti kalau misalnya dia nggak ada kendaraan kan dijemput kan Kak, ngejemputnya udah jauh pula ke ujung kota, tuh kapan nyampe ke FKG-nya gitu. Tapi sebenarnya pasien tuh bagusnya tuh kalau di awal-awal tuh keluarga kita sendiri, jadi setidaknya keluarga kita tuh yang mau merelakan hati kan. Tadi kan Age bilang sekali 50.000 ya Terus kalau anak unan diskon 50%? Ya 25.000 Kak. 25.000 tuh ada deal-dealan lagi? Maksudnya kayak aku setengah, kamu setengah ya pasiennya? Enggak? Tergantung, kalau pasiennya yang sadar diri Kak, ini Kak berapa Kak gitu. Tapi kalau pasiennya yang sadar diri, Kak, kakak yang bayar kan? Ya udahlah, ya udah terserah aja gitu. Ya pokoknya emang banyak ya udahlah aja Kak, soalnya
ibaratnya ya kalau mau cepat tamat ya kayak gitu. Makanya kalau orang mau masuk FKG tuh ya itu sih uang, maksudnya bukan uang sih Kak, Semangat kayak juga, terus biaya, dari segi biaya. biaya. Soalnya kalau belajar, nah satu lagi di koas tuh Kak, orang yang pintar preklinik belum tentu koasnya cepat tamat. Tergantung pasien tadi lagi kan. Ya tergantung itu tadi lagi. Jadi kan kalau orang ini kadang ya udah dia belajar aja, tuh kan dia kayak nggak bisa cuma mengandalkan otak gitu. Otak tuh pasti mah kan kita jadi dokter kan, mungkin kita asal-asalan kan Kak. Tapi faktor sales, marketing mengajak orang dia. Terus satu lagi faktor manajemen kapan. Misalnya kalau misalnya oke tuh kan Kak, misalnya hari Minggu tuh udah di list tuh Kak. Si A misalnya hari ini, si B, si C, si D, nanti kan udah list tuh. Hubungi satu-satu Kak. Jadi tiap pagi bangun tidur tuh menelpon pasien Kak. Jadi telepon pasiennya. Kan sebelum kita ke kampus nih nelpon tuh. Bu, ibu bisa besok kan jam 10 ke kampus? Bisa Vi. Oke. Saya nanti siang kan pasien lain. Dek nanti bisa ke kampus kan? Nggak bisa Kak. Ya udah deh besok bisa kayak gitu. Nanti yang pasien kita yang besok kita telepon dia. Bisa nggak hari ini gitu? Bisa Kak, bisa. Jadi emang harus ada plan A, plan B gitu Kak. Tapi kalau misalnya emang nggak ada ya udah datang saya ke kampus duduk aja nengok orang. Berarti memang harus bagus, selain ya harus pintar juga, terus harus pintar membagi waktu gitu ya, memplan sesuatu, manajemennya berarti. Ya. Nah itu sih Kak, soalnya sama multitasking, karena kalau kita nggak multitasking kan, kalau kita fokus di satu titik, misalnya kita bukan fokus, misalnya kita fokusnya ke pasien ini aja, tuh pasien kita yang lain tuh nggak terfikirkan sama kita kan Kak, sedangkan kita koasnya integrasi. Jadi karena kita integrasi, kita boleh ngerjain apa aja sebenarnya lebih gampang, lebih cepat gitu. Jadi Kakak nggak harus nunggu nanti pas ngerjain anak pas bulan ini kan nggak harus, kita boleh ngerjain sekarang gitu. Jadi pasien misalnya kasusnya giginya berlobang gitu kan Ge? Itu harus sampai tuntas berarti kita kerjain? Iya, sampai tuntas, sampai kontrol Kak. Oke. Nah bedanya lagi sama dokter gigi praktek, kadang kan dokter gigi praktek nggak ada kontrolnya. Kalau di RSGM ada kontrolnya. Kalau kontrolnya pasiennya nggak datang atau pasiennya hilang di tengah jalan, nggak dihitung kasusnya. Hilang di tengah jalan. Jadi banyak Kak. Banyak. Kalau dia kontrol itu bayar lagi ya? Enggak, kalau kontrol nggak datang aja. Oke. Palingan bayar karcisnya aja 5.000 Kak. Saya pasien anak-anak mintanya, Kak mau beliin sepatu roda, anak mau buka mulut, ada. Kak mau beli topi di Shopee, ada. Banyak Kak, banyak drama pasien tuh banyak. Serius Kak, tapi emang maksudnya sampai dosen OG pun tahu kan, mungkin karena dia dulu juga koas kan, jadi pas adek tuh lagi dibuka mulutnya sama dosen tuh dia nggak mau, jadi kayak tutup aja kan, tuh kayak ditanya maunya apa, mau beli topi apa gitu di Shopee, terus kata dosen OG ya udahlah beliin lah, ya dibeliin kata dosennya kan, langsung dia buka mulut kayak gitu. Yang beliin siapa? Koasnya lah Kak. kirain dosennya ya udah saya beliin. palingan habis itu dosennya ketawa, haha kasiannya kamu ya kayak gitu palingan. Jadi emang ya kayak gitu, emang lucu Kak, maksudnya ada aja hiburan di FKG itu gitu. Kadang pasien nih kan Kak, kadang pasien nggak tahu diuntung kan, udah ditambal gigi ya, disuruh datang kontrolnya nggak mau, alasannya banyak kan, bisa kayak Kak nggak bisa Kak, ini Kak nggak bisa Kak. Akhirnya ya udah kasusnya hangus, soalnya kontrol tuh 1 minggu setelah dilakukan tindakan Kak, lebih dari itu nggak dianggap lagi gitu. Oh harus 1 minggu loh. Harus 1 minggu lah, jadi kalau misalnya nggak sesuai 1 minggu, boleh lah, paling maksimal 15 hari lah, tapi kalau udah lewat banget batas ya udah kasusnya batal. Ulang lagi cari pasien lain Kak, bayangin lah, ulang cari pasien lain. Uang lagi? ST, ya uang lagi, itu FKG. Kalau misalnya di FKG lain tuh ya Kak, telepon si pasien tinggal datang aja. Jadi nggak ada drama-drama pasien tuh nggak ada. Sedangkan kita di FKG, kita semua yang mengatur. Saya di UNAN ya, yang Ovi tahu gitu kan. Jadi kayak sampai ya Kak, kadang kita tuh yang menelpon, kita yang menjemput, kita yang mengerjakan, kita yang nyuci alat sampai habis kita kerja, emang diri sendiri gitu. Ya kalau misalnya orang yang nggak tangguh mungkin panik berhenti. Ada swab? Nggak pernah sama ini Kak. Kenapa tuh? Karena nggak kan Kak, kalau dokter umum kan tahu itu pasiennya positif atau enggak kan Kak.
Paling Kalau dokter gigi- gejalanya aja yang tahu ya kan. Ya, nah kalau dokter gigi kan sebelum datang kan di screening dulu Kak. Jadi ada lembar screening COVID itu kan Kak. Jadi kalau emang nggak ada ya udahlah gitu. Terus satu lagi mereka disuruh kumur ini aja, kumur profilaksis betadine kan Kak, povidone kan. Povidone. Jadi ya udah sama satu lagi pasrah aja lagi Kak. Soalnya dulu berpikir kan Kak, oke awalnya berpikir atau nggak usah kerja ya sama pandemi ini. Tapi ternyata setelah dipikir-pikir, mah nggak saya di rumah, masa nggak lagi kue, saya wak taruh ikan, ya jadilah kerja aja lah gitu. Akhirnya ya udahlah. Jadi emang kayak sempat kayak, ya Allah berat banget ya dokter gigi. Soalnya maksudnya ketika tamat tuh kan keadaannya kayak gini gitu loh Kak. Dan dokter gigi resiko paling tinggi kan, corona gitu. Buka mulut. Itu makanya ketika itu kayak ya Allah ya Tuhan, ketika 2020 aja udah mau berakhir ya nggak kayak gini aja kayak gitu kan. Itu makanya oke kayak ya udahlah kayak tahun depan kalau masih kayak gini encak sekolah selalu misalnya dari jelas kan Kak, maksudnya daripada kita kayak gini was-was mending sekolah kali lah. Sekolah kali kan nanti mana tahu pakai pentem kan kalau masih pandemi kayak gini kan, ya udahlah kayak gitu. Ya maksudnya ya lebih jelas gitu Kak. Jadi nanti kelar pandemi kan jadi spesialisnya kan, baru ntar aja ya. Oh itu pikiran orang nih ya. Iya Kak, coba Kak, karena Kak apa yang bisa kita lakuin lagi Kak selain kalau pandemi kita kan online kelas kan Kak, cuman di rumah duduk kayak gini kan Kak. Tapi beda kalau PPDS G Kak, karena kalau PPDS dokter kan emang masuk ke rumah sakit kan Kak. Kalau FKG online juga. Oh gitu. Oke G, makasih banyak ya G. Oke, lagi Dokter Ovi mengenai penjelasannya yang sangat lengkap mengenai FKG Unan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Mungkin ada kata-kata dari Oge? Mungkin kalau buat adik-adik yang mau masuk FKG, kalau punya niat yang kuat ya udah nggak apa-apa, jalanin aja. Insya Allah usaha tuh nggak akan ada yang mengkhianati hasil. Terus satu lagi, kalau misalnya adik-adik berpikir FKG itu sama FK, beda, kan udah dijelasin beda. Terus satu lagi, kalau misalnya adik-adik berpikir FKG itu kuliahnya cuma sebentar, dia lama. Jadi kalau misalnya buat adik-adik yang semangat, yang emang pengen jadi dokter gigi dan pengen buat bermanfaat untuk masyarakat, kan kalau dokter sama dokter gigi ini sebenarnya poin pentingnya itu kan bermanfaat buat masyarakat kan Kak. Maksudnya kalau kaya dokter awal-awal nggak kaya, nggak usah pernah bilang dokter kaya. Kalau kaya jadi pengusaha. Tapi kalau misalnya mau beramal, mau mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya, insya Allah ada jalannya kok buat jadi dokter gigi. Semangat, karena cintai pekerjaanmu, karena itu yang akan membawamu nanti gitu Kak. Yeah, love your job and you will never find a day, apa ya? Itulah quotes-nya nanti kita masukkan. Oke, Kak. Sukses ya prakteknya. Ya Kak, alhamdulillah. Kakak juga harus sehat-sehat selalu. Sehat selalu, amin. Amin ya Allah. Oke, makasih banyak Ge udah meluangkan waktunya. Ya Kak, ya. Assalamualaikum. Dadah Kak Rana, Waalaikumsalam. Dadah.